Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16 Manja. Sori melonggarkan pelukannya beratap dalam-dalam wajah gadis kecil yang panis dan imut itu. Dia sangat lucu dengan pipi tebamnya yang begitu menggemaskan. Sori tertawa saat dia mengelus lengan Viera. Viera memakai baju lengan pendek sehingga saat Sori mengelus lengannya, Sori langsung merasakan bulu-bulu halus yang tumbuh di tangan Viera. Walaupun tak seperti laki-laki juga sih, karena sangat halus, namun masih bisa terlihat dan dirasakan. Kamu tuh lucu banget sih, sayang. Beda aja dari wanita lain gitu. Sony kagum juga mengingat sebuah hal tentang Vera, dia adalah wanita yang begitu komplit. Tapi keistimewaan dari Vera yang paling aneh adalah gadis kecil itu mampu membuat Sony jatuh cinta kepadanya, di saat tak ada wanita yang mampu singgah di hatinya. Gadis kecil itu mengambil semua hati Sony tanpa tersisa untuk orang lain, membuat rasa sayang dan cinta Sony untuknya. Kelebihan apa yang Vera miliki sampai dia bisa membuat Sony tunduk kepadanya, bahkan melihat Vera bersama pria lain saja, Sony begitu tak terima dan ingin mengakhiri hidupnya. Kelebihan apa yang dia punya? Kadang Sony merasa memang aneh. Rasanya kenapa dia begitu mencintai dan menyayangi Vera. Bahkan semenjak gadis kecil itu masih bayi, Sony sudah menyayanginya. Padahal di luar sana banyak wanita cantik, seksi, wanita karir dan dewasa yang bisa Sony pilih untuk menjadi pendampingnya. Tapi begitulah hatinya, rasa cinta merusak prinsip dan pedomannya. Karena memang harusnya pria dewasa seperti Sony menikah dengan wanita dewasa juga. Karena dia lebih mengerti dan tahu tugasnya sebagai seorang istri. Bukan seperti Vera, gadis kecil yang masih begitu labil yang asik dengan dunianya. Apalagi gadis kecil itu suka manja dan juga merengek pada Sony saat permintaannya tak terpenuhi. Bahkan dia belum sempurna sebagai seorang istri. Dia belum bisa memasak sendiri tanpa bantuan orang lain dan juga mengurusi kebutuhan Sony, tapi kembali lagi kepada hati Sony. Karena rasa sayang dan cinta Sony bisa menerima semua itu dengan lapang dada dan ikhlas. Sony tak pernah mempermasalahkan hal itu. Harusnya dia sebagai pria dewasa tak suka melihat wanita manja seperti Vera. Tapi malah justru sikap manja Vera yang membuat Sony tak bisa jauh dari garis kecil itu. Sony geleng-geleng kepala jika memikirkan semuanya. Kamu pelet dipakai apa sih sayang sampai rela melakukan apapun demi kamu? Sony terkekeh sendiri sambil mengecup pipi tebal itu berulang kali membuat tidur Vera terusik, tapi bukan karena kecupan Sony. Bih, Vera dingin. Vera manja tanpa membuka matanya lalu memeluk Sony dan menyusup mencari kehangatan di pelukan Sony. Kamu dingin ya? Sony menarik selimut dan memeluk Vera erat. Sony mematikan lampu utama meninggalkan lampu tidur saja. Lalu Sony ikut memejamkan matanya menyusul Vera yang sudah terlelap. Tengah malam Vera terbangun karena rasanya sangat lapar sekali. Bahkan perut Vera terus berbunyi saat Vera membuka matanya. Vera kembali memeluk Sony erat. Vera sangat takut dengan gelap dan Vera memilih kembali memejamkan matanya namun tak bisa. Cacing di perut Vera sudah tak bisa diajak kompromi. Mereka sudah berdemo minta makan. Mungkin karena Vera melewatkan makan malamnya. Teka tak teka Vera tak punya pilihan lain selain membangunkan Sony. Karena untuk keluar kamar saja Vera takut karena gelap. Bih, kata Vera pelan membangunkan Sony. Bih, kata Vera lagi. Dia memegang lengan Sony dan menggoyang pelan. Tidurlah sayang, masih tengah malam. Kata Sony tanpa membuka matanya lalu mengelus kepala Vera. Vera lapar, Bih. Vera merengek, layaknya anak kecil minta makan. Sony membuka matanya lalu melonggarkan pelukannya agar bisa menatap istri kecilnya. Kamu udah kayak anak kecil, minta makan tahu nggak? Sony tersenyum lebar dan menarik hidung Vera. Saat Sony membuka matanya, dia langsung melihat wajah menggemaskan Vera yang tengah meminta makan seperti anak kecil. Membuat Sony tersenyum lebar, istrinya menggemaskan sekali. Maaf ya, Pi, lupa ajakin kamu makan malam. Kata Sony merasa bersalah. Iya, tapi Vera lapar banget, Pi. Vera memohon. Baiklah, Bi ambilin kamu makan ya. Kata Sony lembut dan hendak bangun namun Vera malah memeluk Sony semakin erat. Loh,
Katanya lapar. Kata Sony lagi. Iya, tapi Vera mau ikut. Vera takut. Kata Vera baca membuat Sony gemas sendiri. Sony menyalakan lampu utama kamar kembali. Masih takut? Kata Sony bertanya. Iya, Vera menatap Sony manja. Emang kamu takut apa lagi sih? Sony menatap Vera. Karena gadis kecil itu sudah duduk bersama Sony di ranjang, tapi dia tak mau melepaskan pelukannya. Takut kehilangan Pi, Vera manja sekaligus menggoda. Kamu ini ya, Sony salting lalu berdiri. Ayo, katanya mau ikut. Kata Sony lagi. Gendong, Vera tambah manja, Sony menarik bibit tembam gadis kecil itu. Kenapa jadi manja banget sih? Ya udah, mau gendong depan apa belakang? Sony memberi penawaran. Depan, Pi. Vera yang sudah berdiri di ranjang dan langsung melompat ke pelukan Sony, melingkarkan kakinya di pinggang Sony lalu memeluk leher Sony. Ayo, jalan. Vera sambil mengacu pipi Sony. Sebenarnya Sony merasa ada sedikit yang ada dengan sikap Vera. Tak biasanya garis kecil itu semanja ini. Ya, walaupun biasanya manja juga, tapi tak seperti sekarang. Tapi anehnya, justru Sony memiliki firasat yang tidak baik. Apakah akan terjadi sesuatu pada Vera? Sony benar-benar berharap itu salah, semoga hanya perasaannya saja. Pi, ayo, Sony langsung tersadar dari lamunannya dan berjalan keluar sambil menggendong Vera. Saat ada beberapa pelayan dan pengawal yang tersenyum geli, melihat betapa manjanya Vera pada Sony, Vera sangat malu pada mereka dan bersembunyi di balik leher Sony. Pi, cepetan jalannya, Vera malu. Vera berbisik membuat Sony tertawa sesampai meja makan. Mau makan apa sayang? Sony bertanya. Makan roti, makan keripik, makan buah, sama makan nasi juga. Vera berkata sembari menghayal. Kok banyak banget sayang, emang muat di perut kamu? Sony ragu. Lagian kok kamu makan banyak banget, kan besok bisa makan lagi. Kata Sony menatap Vera. Vera cuma makan sekarang, Pi. Besok udah enggak. Kata Vera yang masih fokus menatap semua makanan yang dia mau, yang sedang dihidangkan pelayan di atas meja. Maksud kamu apa sih sayang, bilang begitu? Kata Sony entah kenapa perasaannya begitu tak terima bahkan sakit mendengar perkataan Vera. Apa maksudnya coba bilang begitu? Besok dia gak akan makan lagi, udah kayak orang yang akan pergi selamanya aja. Entah Vera mendengar atau tidak. Pi, ayo makan, Vera lapar. Vera yang sudah ngiler. Iya, Sony ikut makan. Vera makan dengan sangat lahap bahkan baru beberapa menit Vera sudah menghabiskan sepiring nasi. Mau nambah lagi? Sony tersenyum sambil membersihkan sudut bibir Vera yang kotor. Boleh, Pi. Vera merambungkan piringnya seolah sebuah isyarat agar Sony mengambilkannya makanan. Walaupun sedikit aneh rasanya, tapi Sony tetap mengambilkan Vera makanan. Makasih, Pi. Besok-besok Vera nggak bakalan repotin Pi lagi. Ini yang terakhir. Dan itu benar-benar membuat ketenangan di dalam hati Sony terganggu mendengar kata-kata Vera. Kamu bilang apa sih sayang? Apa kamu mau ninggalin Pi, hah? Kata Sony memegang dagu Vera agar gadis kecil itu beratap ya. Rasanya hati Sony begitu tak tenang mendengar ucapan Vera. Vera beratap Sony yang kelihatan gelisah, bahkan seperti ketakutan. Dia memegang dagu Vera membuat Vera beratap lekat pada mata Sony yang terlihat begitu sendu. Seolah memohon agar Vera segera menjawab pertanyaannya. Vera memegang pipi Sony dengan kedua tangannya. Vera gak bakalan tinggalin Pi kok. Vera tersenyum begitu lembut, membuat rasa sedih dan gelisah Sony sedikit mereda. Janji ya sayang. Sony membawa Vera duduk di pangkuannya dan memeluk erat istri kecilnya. Iya, Vera janji. Vera tersenyum dengan begitu tulus seolah itu adalah sebuah senyuman yang mengandung sejuta makna yang sangat sulit Sony tebak. Setelah selesai makan, Sony dan Vera kembali tidur. Pih, peluknya yang erat, Vera merengek. Ini tuh udah erat sayang. Kata Sony heran karena biasanya jika Sony memeluk Vera erat pasti Vera akan bilang sesak. Tapi kenapa sekarang dia memintanya? Sony menatap Vera di pelukannya yang juga sedang menatap Sony dengan tatapan begitu teduh. Namun dia menatap Sony dalam diam, seolah dia tak akan bertemu Sony lagi. Sayang, kenapa natap begitu? Sony mengecup kening Vera. Vera sayang sama Pi. Pi jaga diri baik-baik ya. Sony sempat melihat ada air mata yang jatuh di pipi istri kecilnya sebelum Vera memeluk Sony erat dan membenamkan wajahnya di dada Sony. Sayang, kata Sony mencoba untuk menatap wajah Vera, namun Vera tak mau. Dia terus membenamkan wajahnya di dada Sony. Kamu kenapa bilang begitu? Belum selesai Sony berkata.
Vera mau tidur, Pi, kata Vera singkat dan mengeratkan pelukannya membuat Sony terdiam. Baru beberapa menit berlalu Vera sudah tertidur karena ada ruang nafasnya yang sudah mulai teratur. Sony hanya diam melamun. Kenapa sedari tadi Vera terus berucap seolah dia akan pergi, entah kenapa Sony begitu tak tenang dan takut. Kurang dari jam 5 pagi Vera sudah bangun. Pi, Vera membangunkan Sony karena dia ingin bangun tapi tak bisa karena Sony memeluknya sangat erat. Kata Vera lagi, Pi ngantuk sayang, Sony mengeratkan pelukannya. Pi bangun, Vera merengek manja. Pi ngantuk, Sony memeluk Vera semakin erat. Lelah membangunkan Sony, akhirnya Vera memilih mempermainkan Sony. Dia mengambil beberapa ujung rambutnya dan memainkannya di hidung Sony, sambil terus terkekeh membuat tidur Sony terusik. Sayang, Sony memeluk Vera dengan sangat erat, bahkan gadis kecil itu tak bisa lagi bergerak di pelukannya. Bahkan wajahnya terbenam di dada Sony. Tak kehabisan cara, Vera meniup-niup dada dan leher Sony dengan nafasnya begitu lembut, membuat Sony merinding sekaligus. Vera, kali ini Sony membuka matanya dan menatap Vera. Jangan macam-macam, kamu ini tuh masih pagi, kata Sony memperingati istrinya yang nakal itu. Ya udah, lepasin Vera sekarang, Pi. Vera mau bangun, kata Vera meminta. Enggak, Pi mau tidur sama kamu, Sony egois. Tapi Vera nggak ngantuk. Vera cemberut. Sony tak menjawab. Dia mengeratkan pelukannya dan mengelus kepala Vera karena Sony tahu gadis kecil itu akan kembali tidur jika kepalanya dielus. Dan benar saja, tak lama kemudian Vera mulai diam dan kembali tertidur. Sudah hampir jam 8 pagi, Vera masih saja tidur dengan sangat pulas. Bahkan Sony sudah selesai bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Sony geleng-geleng kepala melihat istri kecilnya yang masih saja tertidur. Karena hari ini Vera tak sekolah, gurunya sedang ada rapat bersama kepala sekolah, jadi dia diliburkan. Sayang, kata Sony lembut, dia duduk di tepi ranjang lalu mengelus kepala Vera. Hei bangun, Pi udah mau berangkat nih, Sony memberitahu bahkan menggoncang tubuh Vera pelan. Jangan pergi kerja hari ini ya Pi, di rumah aja sama Vera. Vera yang sudah tiduran menjadikan paha Sony sebagai bantal. Maafin Pi sayang, tapi gak bisa. Pi harus menghadiri meeting penting sama investor hari ini, tapi Pi janji setelah selesai Pi langsung pulang. Sorry minta maaf. Gak apa-apa Pi, lagian kan Pi emang harus kerja buat masa depan Pi, kata Vera dewasa. Buat masa depan kita, Sony meralat ucapan Vera. Vera tak menjawab lagi, dia hanya diam tiduran menjadikan paha Sony sebagai bantal. Kamu gak sarapan dulu, baru tidur lagi, biar Pi temenin, kalau nemenin kamu sarapan masih sempat, kata Sony mengelus kepala Vera dengan sebelah tangannya dan menatap jam di pergelangan tangan kirinya. Gak usah Pi, kalau Pi masih sempat temenin Vera tidur aja sampai Vera ketiduran, setelah itu Pi bisa pergi. Vera berucap tak seperti biasanya, membuat perasaan Sony remuk geredam mendengar kata-kata Vera. Tapi kok kamu masih ngantuk sih sayang, padahal kan udah tidur dari tadi malam. Kenapa sekarang masih ngantuk? Sony mencoba berbicara seperti biasa. Dia mencoba membuang segala firasat dan pikiran buruknya. Gak tahu Pi, bawaannya Vera ngantuk muluk. Mungkin Vera bakalan tidur selamanya setelah ini, kata Vera lagi, membuat Sony terkejut dan langsung membantah ucapan Vera. Cukup sayang, Pi gak mau dengar sebuah kata-kata menyakitkan kamu itu lagi. Pi gak mau. Sony terbawa suasana, entah kenapa dari sejak kemarin malam hati serta perasaannya sangat tak tenang mendengar setiap kata-kata yang keluar dari mulut Vera. Sony mengangkat telepon dari salah satu stafnya. Cukup lama dia menelpon, Vera sudah kembali tertidur lagi. Saat Sony selesai menelpon, Sony menatap dalam-dalam wajah Vera yang sudah kembali tertidur pulas. Sony merapikan bantal dan memindahkan kepala Vera dengan pelan, lalu menarik selimut untuk Vera, lalu mengecup kening Vera. Pi pergi ya, Pi janji bakalan pulang cepat, kata Sony berat hati. Dengan berat hati, Sony meninggalkan Vera untuk pergi menghadiri meeting karena ini sangat penting menyangkut masa depan salah satu perusahaannya. Walaupun Vera meminta Sony untuk menemaninya, tapi entah dorongan dari mana kali ini Sony mementingkan urusan pekerjaannya daripada Vera. Karena biasanya sebaliknya, Vera terus saja tidur tanpa berniat bangun. Entah kenapa dia sangat mengantuk, bahkan sudah jam 10 pagi, gadis kecil itu masih saja tidur, namun deringan ponselnya membuat Vera terbangun. Papa, kata Vera kegirangan, lalu bangun dan bersandar di kepala ranjang dan mengangkat telepon.
Hahaha, Yaya dan Fernando langsung tertawa melihat tampilan anak mereka saat ini. Kali ini Vira benar-benar baru bangun, bukan seperti kemarin-kemarin. Dia menipu Fernando dan Yaya dengan pura-pura bangun tidur. Papa, Mama, kata Vira manja karena orang tuanya menertawakannya. Jam berapa sekarang, Dek? Fernando bertanya. Vira melihat jam dinding di kamarnya. Hehe, 10, Pah, kata Vira tertawa lucu. Sony, mana sayang? Kok dia nggak ada? Mama telepon juga nggak ngangkat. Seketika wajah Vira langsung berubah suram. Entah kenapa Vira merasa Sony sedikit berubah. Vira ingin sekali menghabiskan satu hari ini dengan bersama Sony. Entah kenapa hatinya sangat ingin sekali. Rasanya. Tapi Sony menolak, dia lebih mementingkan pekerjaannya. Dan Vira juga sadar dia harus dewasa dengan mengerti bagaimana posisi Sony. Namun hari ini tak seperti biasanya, rasanya hati Vira sedih sekali. Loh, kok anak papa sedih? Vira cuma sedih aja, Pak. Kamu gak boleh gitu dong sayang, pengertilah posisi suami kamu. Lagian kan dia kerja juga buat kamu, kata Yaya menasehati anaknya. Vira tahu mah, tapi Vira cuma minta hari ini aja, tapi Om Sony gak mau. Vira bahkan air matanya sudah menetes. Bisa di hari lain sayang, Fernando menghibur anaknya. Entahlah Pah, entah masih ada hari lain atau enggak. Vira berbicara lirih, kata-katanya seolah menyelipkan sebuah makna tersirat. Kamu bicara apa sih nak? Kata Yaya tak terima mendengar ucapan anak gadisnya seolah Vira tak akan hidup lagi saja. Dengan bilang begitu dan itu membuat perasaan Yaya dan Fernando tak tenang. Bersambung.